Hati-hati, jangan pernah jatuh dalam jerat rentenir yang berkedok koperasi. Sudah banyak korban. Video ini hanya untuk pembelajaran, skip saja bagi yang tidak perlu. Video ini dibuat agar masyarakat lebih hati-hati terhadap rentenir yang mulai berubah wujud menjadi koperasi, yang menawarkan kemudahan pinjaman dengan berbagai iming-iming agar terjerat bunga yang sangat tinggi. Rentenir mampu membunuh masa depan. Uang yang dipinjamkan adalah uang jahat, hasil keuntungan dari mencekik hidup orang, dan uang itu tidak akan membawa berkat. Sebelum kita bedah bagaimana rentenir menyamar sebagai koperasi, kita perlu ketahui definisi koperasi. Koperasi adalah sekelompok orang yang bertindak bersama untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Berbagi kepemilikan dan keputusan ditetapkan secara demokratis. Koperasi tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan besar. Nilai dan prinsip bisnis koperasi dimiliki dan dijalankan oleh dan untuk anggotanya. Selain itu, memberi anggota hak suara dan pembagian keuntungan yang setara. Jadi jelas ya, bahwa koperasi bukan lembaga yang mencari keuntungan besar. Mari kita pelajari ciri-ciri rentenir yang berkedok koperasi, yang memberi iming-iming kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh uang jahat berupa pinjaman. Ciri pertama, syarat pinjaman yang sangat mudah. 1. Hanya dengan fotokopi KTP, masyarakat sudah bisa pinjam. Rentenir biasanya sudah mentarget atau menyasar ke masyarakat. Umumnya pedagang kecil atau pedagang pasar atau ibu rumah tangga yang domisilinya tidak berpindah. Peminjam otomatis langsung menjadi anggota. Ini cara rentenir mengelabui korban seolah terdaftar sebagai anggota. 3. Pinjaman tidak meminta persetujuan pasangan. Syarat standar peminjaman ini sengaja dibuang, agar korban langsung terjerat. 4. Administrasi yang sekedarnya, hanya berupa kartu iuran utang dengan tulisan tangan. 5. Ditawarkan bonus potongan angsuran hasil merekomendasikan ke orang lain. 6. Jika terjadi kredit macet, korban ditawarkan pinjaman baru atau penambahan pinjaman untuk membayar angsuran. Ini cara rentenir untuk mengelabui korban. Mereka seolah menolong tetapi sesungguhnya justru memperberat beban pinjaman korban. Ciri kedua, memberikan bunga pinjaman sangat tinggi. 1. Bunga pinjaman tinggi, umumnya 20% per bulan. 2. Ditawarkan bunga pinjaman palsu sebesar 1%, tetapi bunganya dihitung per hari atau setara 30% per bulan, alias 360 per tahun. 3. Denda keterlambatan mencapai 20% dan denda keterlambatan ini bunga berbunga. 4. Meminta DP kepada korban untuk pencairan pinjaman yang mereka anggap besar. Ini harus jadi perhatian, karena tidak ada kebijakan koperasi seperti ini. 5. Untuk korban harus disertai jaminan berupa peralatan usaha seperti gerobak, kompor dan lainnya, atau surat berharga atau ijazah, BPKB, hingga sertifikat rumah. Jadi ketika korban gagal bayar, mereka menyita jaminan yang ada. Bunga pinjaman yang ditawarkan rentenir ini tidak logis. Jika mengacu pada aturan BI tentang pinjaman kartu kredit, batas maksimum suku bunga dipatok sebesar 2,25% per bulan. Denda keterlambatan pembayaran sebesar dari tagihan, maksimal sebesar Rp150.000. Di masa pandemi mulai tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Desember tahun 2020, batas maksimum suku bunga pinjaman diturunkan menjadi 2% per bulan. Dan denda keterlambatan diturunkan menjadi 1% dari total maksimal Rp100.000. Ciri ketiga, waktu pinjaman yang singkat. 1. Umumnya waktu pinjaman diberikan 1 bulan, selanjutnya dapat diperpanjang jika sudah pernah pinjam sebelumnya. 2. Waktu pencairan pinjaman langsung cair pada hari itu juga,
karena rentenir selalu membawa uang tunai yang siap dipinjamkan kepada korban. Cara yang mudah untuk menjatuhkan seseorang yang tidak tahu mengelola uang adalah dengan memberinya pinjaman atau utang. Segera lunasi dan berhenti pinjam uang jahat ke rentenir. Jika ingin melunasi, pastikan meminta dan mendapat keringanan minimal 2 kali angsuran. Bila tidak bersedia, laporkan ke dinas koperasi setempat atau ke kantor polisi. Karena prinsip koperasi adalah untuk saling membantu anggota, bukan cari untung besar dari anggota. Jerat rentenir seolah menolong, tetapi justru ancamannya jauh lebih berbahaya. Karena rentenir akan mentitil atau mencungkil hidup atau masa depan si korban. Saat ini selain rentenir tradisional, banyak rentenir online yang juga mengiming-imingi korban dengan segala kemudahannya. Pikir masak-masak sebelum meminjam. Jangan malas mencari informasi. Gunakan handphone atau komputer Anda untuk mencari informasi. Koperasi yang baik pasti memiliki website resmi untuk transparansi informasi anggotanya. Kebanyakan rentenir yang berkedok koperasi tidak memiliki website. Bekali diri dengan pengetahuan dan aspek logis. Tanyakan cari anggota yang sudah bergabung untuk mengetahui manfaat bergabung pada koperasi yang akan Anda pilih. Silahkan share untuk saling mengingatkan, atau setidaknya bisa lebih berhati-hati agar tidak terjerat rentenir.